Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai tugas satu. Nah, tugas satu sekarang kita bahas dulu yang nomor satunya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu soalnya. Kita bacakan dulu itu soalnya. Terampir adalah data biaya yang dikeluarkan oleh PT Gaya Karen pada tahun 2023. Jadi ini biaya-biayanya. Kemudian kita disuruh ngapain? Disuruh yang pertama itu hitung kos produksi. Harga pokok produksinya itu berapa dari biaya-biaya ini. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa aja yang dikategorikan sebagai biaya produksi. Nah, biaya produksi itu ada tiga. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan kemudian biaya overhead. Nah, sekarang kita langsung bahas aja. Nah, yang jadi di sini biaya bahan baku kita tulis harga pokok produksi. Nah, yang pertama itu biaya bahan baku langsung. Kita masukin jumlahnya berapa. Yang biaya bahan baku ini, nah ini dia. Ini angkanya ke sini. Terus habis itu, yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini. Nah, kemudian habis itu biaya overhead. Nah, kita tambah dulu di sini. Biaya overhead. Biaya overhead terdiri dari apa aja? Biaya overhead itu terdiri dari biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolongnya apa? Biaya bahan penolong ini kita masukkan ke sini. Kita taruh di sini dulu. Kemudian habis itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung di soal ini. Kemudian habis itu biaya OH lainnya. OH lainnya, biaya overhead lainnya. Biaya overhead lainnya, nah, biaya overhead lainnya ini itu adalah biaya selain biaya bahan penolong sama tenaga kerja tidak langsung yang di belakangnya itu berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan di pabrik. Nah, biaya OH lainnya di sini apa aja? Kita lihat di soal. Nah, ini ini udah kan. Kemudian biaya listrik pabrik penjahitan. Nah, biaya listrik itu kan biaya lainnya tuh kan selain tenaga kerja sama bahan baku atau bahan penolong. Nah, eh di sini penjahitan itu masuk kategori pabrik nggak? Ya kan? Pabrik itu adalah area yang kita gunakan untuk mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi kalau penjahitan ini termasuk departemen yang ada di pabrik. Berarti di sini masuk biaya listrik pabrik penjahitan, karena di sini ada kata pabriknya juga kan. Maka ini otomatis itu masuk. Kita ganti di sini listrik penjahitan. Nah, nilainya segini. Kemudian apa lagi biaya-biaya lain selain bahan baku, bahan penolong sama tenaga kerja tidak langsung yang ada kata pabriknya. Nah, ini. Biaya renovasi gudang pengepakan. Nah, pengepakan itu kan letaknya itu di pabrik, biasanya area pabrik kan. Berarti ini area yang dibutuhkan di pabrik. Berarti ini juga area pabrik, berarti biaya yang dikeluarkan oleh area pabrik semuanya itu masuk ke OH. Nah,
kecuali yang udah kita masukkan di komponen sebelumnya. Kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini. Maka semua biaya selain itu yang ada di area pabrik dikategorikan ke biaya overhead. Nah, kemudian habis itu ini juga karena pengepakan kan bagian pengepakan itu kan departemen yang ada di pabrik tuh. Tempat kita tempat yang kita perlukan untuk mengkonversi produk kita. Kita masukin ini. Terus habis itu biaya iklan dan penjualan. eh jadi ada 3 area di pabrik. Jadi kalau kita bikin perusahaan itu dia ada 3 area. Yang pertama itu ada area pabrik, kemudian ada area kantor, kemudian ada area toko. Nah, area-area yang untuk area-area pabrik itu masuk ke overhead. Kemudian area-area kantor itu masuknya nanti di beban periode di laporan laba rugi. Jadi beban operasi dia di laporan laba rugi. Nah, contohnya itu adalah pokoknya yang pakai kantor-kantor, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bagian kantor itu masuknya di beban operasi atau beban periode. Kemudian habis itu beban yang dikeluarkan oleh toko atau untuk bagian-bagian menjual barang, mendistribusikan barang itu masuknya beban periode di laporan laba rugi bagian beban operasi. Jadi ini itu beban operasi, berarti dia beban periode, kemudian ini juga beban operasi, beban periode. Nah, kemudian ini juga karena ada kantornya. Kemudian iklan penjualan ini kan untuk bagian toko nih, ya kan? Bagian toko atau untuk mendistribusikan barang itu nanti eh, masuknya ke beban periode. Jadi ini enggak. Jadi udah berarti sampai sini aja kita cari total biaya OH, biaya overhead atau OH. Kita totalkan di sini sama dengan sum. Kita jumlahkan semuanya bahan penolong. Jadi biaya OH itu terdiri dari bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, kemudian biaya-biaya pabrik lainnya. Nah, kita jumlahkan, jumlahnya segitu. Kemudian kita pindahkan dia ke sini. Nah, kita pindahkan dia ke sini. Terus habis itu jadinya di sini seharusnya bisa dihapus. Jadi kita zoomkan di sini aja. Sama dengan sum. Nah, terus habis itu biaya produksi apa? Harga pokok produksi atau disebut juga dengan biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan biaya OH. Kita jumlahkan tiganya ini. Nah, dapatnya segini. Nah, inilah yang dimaksud dengan harga pokok produksi. Jadi dari soal yang tadi, hitunglah harga pokok produksinya, maka dapat harga pokok produksinya segini. Oke, untuk soal selanjutnya kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan yang B, cost konversi. Cost konversi itu apa? Cost yang kita keluarkan untuk mengkonversi uh, bahan baku menjadi barang jadi. Nah, jadi untuk mengkonversi itu kita butuh apa? Biasanya kan yang orang yang mengkonversi itu kan namanya kan tenaga kerja yang mengkonversikan. Jadi keluar nanti biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya konversi itu salah satunya adalah biaya tenaga kerja langsung. Kemudian habis itu kalau kita habis pakai tenaga kerja langsung pakai apa lagi? Berarti nanti kita juga butuh mesin kan, misalkan. Nah, berarti mesin itu bagian dari apa? Biaya overhead.
Nah, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mesin pabrik misalnya, nah itu termasuk kategori biaya overhead. Nah, jadi di sini cost konversi itu adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya overhead. Nah, jadi kita bikinlah, jadi cost konversi, cost konversi, cost konversi. Nah, kita terdiri dari biaya bahan baku langsung. Nah, biaya bahan baku langsung kita tadi dapatnya berapa di sini? Udah kan? Nah, segini tadi. Biaya, astagfirullah. Nah, jadi cost konversi itu biaya tenaga kerja langsung. Salah tulis ini, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian, berapa nilainya biaya tenaga kerja langsung? Nilainya ini. Kemudian habis itu biaya overhead. OH, biaya OH. Biaya OH tadi kan totalnya udah dapet nih, segini tadi kan. Nah, dijumlahkan. Jadi biaya konversi itu sama dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya OH. Nah, dapat nilainya biaya konversi segini. Ini jawaban yang untuk B. Kemudian kita lanjutkan yang C, cost prima. Cost prima itu adalah biaya pokoknya, cost primernya. Cost primer untuk memproduksi barang. Nah, itu terdiri dari cost prima. Cost prima itu biaya bahan baku langsung ditambah sama biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini adalah biaya pokoknya, biaya inti dari uh, harga dari dari harga pokok produksi. Jadi biaya primanya itu biaya bahan baku langsung, butuh bahan baku kan, kemudian butuh tenaga kerja untuk mengerjakan atau mengkonversi bahan baku tersebut. Jadi itu cost primanya itu terdiri dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya bahan baku langsung kita tadi udah kan nih. Biaya bahan baku langsung ini hmm, tunggu. Sama dengan ini, kemudian ditambah sama, oh, kita ituin aja. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini, nah kita totalkan. Total cost prima. Cost itu biaya seharusnya. Ini tambah sama ini. Jadi kalau beban itu expense. Jadi beda antara cost dengan expense. Jadi di sini cost itu biaya. Jadi sedangkan beban itu expense. Jadi cost prima itu adalah biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita tambahkan jadi cost primanya 642.957.178. Nah, kemudian kita lanjutkan maaf. Kita lanjutkan yang ini, cost periode. Cost periode itu adalah cost biaya beban-beban. Cost periode itu adalah beban yang ada di laporan laba rugi. Beban operasi dia umumnya. Beban operasi itu terdiri dari dua, itu adalah biaya beban administrasi dan umum, dan kemudian ada beban penjualan. Nah, beban penjualan itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan untuk uh, biaya yang kita keluarkan untuk supaya barang yang ada di gudang itu sampai ke tangan konsumen, biaya-biaya apa aja yang harus kita keluarkan. Nah, itu biaya penjualan namanya. Nah, kemudian biaya administrasi dan umum itu adalah biaya yang terkait dengan kantor kita atau biaya-biaya yang nanti itu eh, dia itu nggak ada keterangannya. Jadi biaya umum contohnya kayak biaya beban bank itu biasanya itu kategori biaya
administrasi dan umum. Kemudian biaya-biaya perlengkapan kantor, gaji orang kantor, kemudian peralatan kantor. Nah, jadi beban-bebannya itu, beban bagian kantor itu masuknya beban administrasi dan umum. Kemudian beban penjualan. Jadi di sini yang dimaksud dengan biaya periode di sini terdiri dari apa aja? Nih, biaya iklan dan penjualan. Kita masukin. Ini biaya periode. Masukin biaya iklan segini. Kemudian habis itu ini biaya perlengkapan kantor yang pakai kantor-kantornya itu berarti biaya periode, gaji kantor, pokoknya yang pakai kantor-kantor. Masuk ke administrasi dan umum dia nanti di laporan laba rugi. Kemudian biaya peralatan kantor. Hmm, Kemudian kita jumlahkan total biaya periode. Jadi kalau yang biaya yang 3 tadi, biaya produksi itu letaknya nanti di laporan harga pokok produksi. Nah, kalau misalnya biaya prode itu letaknya di laporan laba rugi. Tuh. Nah, dapat segini nilainya untuk total biaya periode 77, 747, 743. Terdiri dari kalau dari soal iklan dan penjualan, perlengkapan kantor, sama peralatan kantor. Nah, sekian pertemuan kita hari ini yang untuk soal keduanya di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.